Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, how are you? Semoga kalian sehat dan masih mempunyai kuota untuk nonton ini sampai habis. Jadi kali ini saya akan menceritakan film berjudul Get Out tahun 2017 yang menurut saya salah satu film yang worth it ditonton. Bergenre horror trailer namun tak seperti film horror kebanyakan. Di film ini kita tidak diperlihatkan adanya hantu, tidak diperlihatkan adanya jump scare, tapi tetap memberikan kita sensasi film horror yang membuat bulu tubuh kita merinding. Setelah saya menonton film ini, memang memberikan sensasi yang berbeda saat menontonnya. Penasaran? Tanpa banyak bercakap-cakap, langsung saja simak videonya. Film ini diawali dengan seorang pria berkulit hitam yang sedang jalan-jalan santuy di pinggir jalan. Tiba-tiba, muncul sebuah mobil putih misterius yang mengikutinya, kemudian ia dilumpuhkan oleh pemilik mobil putih tersebut. Bisa disimpulkan, di sini pria ini diculik oleh si pemilik mobil tadi. Kemudian skin berpindah ke seorang pria kulit hitam juga, yang bernama Chris, yang sekaligus tokoh utama di film ini. Dan wanita kulit putih ini bernama Rose. Dia adalah pacarnya si Chris. Mereka adalah sepasang kekasih yang sudah lama berpacaran dan berniat untuk pergi berkunjung ke rumah orang tuanya si Rose. Dengan kata lain, si Chris akan bertemu dengan calon mertuanya. Di perjalanan, terlihat keduanya sangat menikmati perjalanan tersebut. Nampak wajah Chris yang hinar-binar terpancar, karena akan bertemu sama calon mertua. Di tengah perjalanan, Chris mendapat telepon dari temannya yang sekaligus seorang anggota polisi. Temannya memberitahu Chris bahwa akhir-akhir ini banyak tindakan kriminal yang korbannya adalah pria kulit hitam. Dia pun menyarankan Chris untuk berhati-hati atau bersiap siaga agar Chris tidak kenapa-kenapa. Namun, tanggapan Chris hanya tersenyum dan menanggapinya dengan tidak serius. Sesampainya di rumah orang tua ke Rose, Chris disambut hangat oleh kedua orang tuanya Rose. Chris langsung diajak berkeliling rumah oleh orang tuanya. Di sana, Chris juga merasakan sesuatu yang janggal di mana tukang kebun mereka adalah orang kulit hitam. Dan juga pelayannya juga seorang wanita kulit hitam. Tak hanya itu, tingkah laku mereka pun nampak aneh dan tatapannya pun kosong. Kemudian kita diperlihatkan Chris dan keluarga Rose sedang menikmati makan malam. Dan ini adalah saudaranya si Rose. Dia orangnya yang selengean dan bercandanya garing. Tiba saatnya mereka pun pergi tidur. Di sini Chris dan Rose melakukan adegan persetubuhan. Adegan ini tidak saya tampilkan karena saya merasa masih takut dengan dosa. Saat tengah malam, Chris terbangun dari tidurnya dan kemudian Chris memutuskan untuk keluar rumah sembari mencari angin sambil ngudut-ngudut santuy. Di sini saya mengirakan ada jump scare. Namun, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, kang kebun berlari ke arah dirinya dan berbelok secara aneh. Anjim. Tak sampai di situ, Chris pun dibuat kaget dengan pelayan wanita yang sedang berdiri tepat di dekat jendela. Ternyata, pelayan tersebut sedang bercermin di kaca jendela seolah sedang mengagumi dirinya sendiri. Ketika Chris kembali masuk rumah, dia kembali terkejut saat melihat ibu mertuanya yang sedang duduk santuy sendirian. Di sini ibunya Rose bertanya kepada Chris, "Kamu habis ngudut ya?" "Iya, Ma. Kenapa rupanya?" "Mama bisa menghilangkan kebiasaan kamu merokok dengan cara tak biasa." "Ah, masa iya?" Ibu mertuanya kemudian mengaduk teh di cangkir dan tiba-tiba Chris tersugesti dan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Chris pun disuruh jujur dan meluapkan keluh kesahnya hingga menangis terseduh-seduh. Tidak sampai di situ, Chris masuk ke alam bawah sadarnya lebih dalam lagi dan saat terbangun, dia sudah ada di tempat tidurnya. Dia kebingungan dan mempertanyakan apakah kejadian semalam itu nyata atau cuma mimpi. Singkat cerita, kita diperlihatkan adanya pesta besar keluarga di rumah orang tuanya Rose. Di situ Chris diperkenalkan ke seluruh keluarganya Rose. Saat sedang mengabadikan momen pesta tersebut, Chris tak sengaja melihat seorang anggota keluarga Rose yang berkulit hitam. Otomatis Chris mendatanginya. Ternyata tatapan dan gestur tubuh pria tersebut sama anehnya dengan kang kebun dan pelayan keluarga Rose. Chris pun mengajak pria tersebut untuk tos ala pria kulit hitam. Namun, anehnya, pria tersebut merespon dengan cara bersalaman. Si Chris terlihat bingung. Semakin di sini jujur membuat saya semakin penasaran akan hal apa yang sebenarnya terjadi. Lanjut.
Chris pun menghubungi sahabatnya dengan keanehan yang terjadi di rumah Ross. Kembali sahabatnya Chris memperingatkan Chris untuk stay safe dan menjaga diri. Lagi-lagi, Chris pun hanya menanggapinya dengan santuy. Tiba-tiba muncul si pelayan wanita tepat di depan kamar Chris. Ketika Chris mencoba bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba pelayan tersebut menangis tapi tertawa. Kemudian Chris kembali ke pesta tersebut. Lalu saat pria kulit hitam tadi berada tepat di depan Chris, Chris berinisiatif untuk mengambil gambar pria itu. Tapi dia lupa mematikan flashnya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba darah keluar dari hidung pria tersebut. Lalu seketika dia marah dan meneriakinya, "Pergi sana kau!" Untuk pergi dari sana. Ross langsung menenangkan Chris atas kejadian tersebut. Tidak lama, pria itu muncul lagi. Dan seolah tak terjadi apa-apa. Kemudian Chris dan Ross pergi ke tepi danau. Di sana, Chris mengatakan akan pulang kembali ke rumahnya karena dia merasa aneh dan muak dengan apa yang terjadi di rumah itu. Di saat bersamaan, seluruh anggota keluarga Ross sedang melakukan upacara pelelangan. Tetapi, yang dilelang itu bukan barang ataupun benda, tapi itu adalah Chris, dan pelelangan tersebut dimenangkan oleh seorang om tunanetra ini. Mungkin sampai sini kita akan berpikir ini adalah film human trafficking. Saat malam tiba, perilaku orang di sana sangat aneh. Saat sedang berkemas untuk pulang, secara tak sengaja Chris menemukan sebuah kotak yang dimana berisi foto-foto Rose bersama pria lain. Hah? Apaan ini? Setelah diperiksa satu persatu, ternyata foto-foto tersebut memiliki kesamaan dengan si Chris, yaitu pria kulit hitam, dan juga di sana terlihat si pelayan. Saat akan pulang, Chris kembali dijegat oleh saudara dan orang tuanya Ross. Ternyata hal yang tak terduga terjadi. Ternyata Ross ikut serta dalam persenggolan keluarganya. Dan kunci mobil pun disembunyikannya. Sampai di sini kita ketahui bahwa keluarga Ross adalah keluarga yang tidak baik dan bertujuan untuk menjual si Chris kepada si om-om tadi. Dan foto-foto yang ditemukan Chris adalah foto-foto para korban dari keluarga Ross. Dan ternyata Ayah Ross adalah seseorang dokter bedah yang memiliki keahlian untuk memindahkan otak dan kesadaran orang lain dari tubuh satu ke yang lainnya. Dan rencananya, otak dan kesadaran si om ini akan dipindahkan ke tubuhnya Chris. Jadi gini, si om ini bertujuan untuk dapat melihat dan memiliki tubuh kuatnya si Chris, sehingga ia dapat hidup lebih lama. Fakta lainnya, Kang Kebun dan pelayan itu adalah korban yang dimana otak dan tubuhnya sudah diganti oleh otak keluarganya Ross. Ini mengapa tingkah laku mereka aneh. Karena kesadaran si korban masih ada dan terjebak di sana tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Dan adegan di mana pria ini hidungnya berdarah itu disebabkan oleh flashlight dari HP-nya si Chris yang dimana menyebabkan efek tubuh di korban tadi. Setelah itu ibunya Rose berhasil membuat Chris tak sadarkan diri setelah menghipnotisnya dengan cangkir teh sari wangi. Setelah Chris KO, Chris disekap di sebuah ruangan. Di saat bersamaan, temannya si Chris menemukan fakta tentang penculikan terhadap ras kulit hitam. Di tempat lain, Chris yang sedang disekap secara terus-menerus dihipnotis dengan cara mempertontonkan seorang lelaki tua dan media suara cangkir yang ada di TV. Dan di sana kita menemukan fakta bahwa kegiatan ini sudah berlangsung lama. Dengan bersusah payah, Chris mencoba meloloskan diri dari kursi tersebut. Namun, tak bisa. Tak kehabisan akal, Chris berinisiatif untuk mengambil kapuk dari sobekan kursi itu. Lalu ia menggunakan kapuk tersebut untuk menyumbat telinganya sehingga dia akan terhindar dari hipnotis tersebut. Jadi gini, cara kerja hipnotis ini dengan cara media suara. Jadi si korban akan langsung tak sadarkan diri apabila mendengar suara sendok yang berbenturan dengan cangkir. Lanjut. Setelah menyumbat telinganya, Chris berpura-pura terhipnotis, sehingga ia bisa lolos dan langsung menghabisi nyawa saudaranya si Ross. Dari sini dia mulai mencari ayahnya si Ross dan ibunya, lalu menghabisinya. Ross yang sedang mendengarkan lagu Lost Doll tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Chris berupaya kabur menggunakan mobil, tetapi dia menabrak si pelayan. Dan ternyata si pelayan itu adalah neneknya si Ross. Chris dengan tak tega mengajak si pelayan tersebut untuk ikut dengannya. Bak air susu dibalas air tuba. Si pelayan tersebut malah menyerang si Chris. Tapi Chris bisa mengalahkannya. Chris yang mencoba berlari untuk kabur ternyata dikejar oleh Kang Kebun yang sebenarnya itu adalah kakeknya si Ross.
Dengan menggunakan efek flashlight di HP, Chris membuat kakek Rose tak bisa mengendalikan tubuh si kang kebun sementara. Tiba-tiba Rose muncul sambil membawa senapan. Kang kebun minta senapan tersebut dan Rose memberikannya tanpa curiga sedikit pun. Tanpa ragu, kang kebun tersebut menembak Rose kemudian menembak dirinya sendiri agar tubuhnya mati dan tidak dikuasai oleh kakeknya si Rose. Rose yang sedang sekarat meminta maaf. Sebenarnya tujuannya untuk mengelabui Chris. Tiba-tiba terlihat lampu polisi dan Rose kembali mencoba melambaikan tangan sebagai tanda bahwa dia adalah korban. Namun sayang seribu sayang tak disayang-sayang. Ternyata itu adalah sahabat si Chris. Kemudian mereka masuk ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut dan film pun tamat. Ending yang jadi gimana nih guys, seru bukan? Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan see you next time.